Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali anak-anak. Pada pertemuan kali ini, marilah kita bahas yaitu jurnal untuk Dinas PPO Kabupaten Bengkalis. Jurnal Dinas PPO, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Yang pertama adalah tanggal 1 Januari 2020 ditetapkan bahwa estimasi pendapatan Dinas PPO untuk tahun 2017 adalah sebesar 500 juta. Sedangkan belanja dianggarkan sebesar 650 juta. Penetapan ini didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD yang disahkan. Perlu diketahui bahwa transaksi anggaran ini tidak wajib dibuat jurnalnya. Jadi opsional, boleh dibuat, boleh tidak. Apabila tidak di jurnal atau tidak kita buat, maka nilai anggaran DPA cukup dicantumkan pada baris pagu APBD dalam buku besar. Nanti kita bicarakan sendiri buku besar. Namun, apabila mau di jurnal, maka dibuat jurnal sebagai berikut. Nah, ini jurnalnya. Januari 1, DPA, nomor rekening kita tulis 31200201, estimasi pendapatan 500 juta. Kemudian 3120.501, estimasi perubahan sal 150 juta. 31200301, apropriasi belanja kredit 650 juta. Jadi angka 150 juta estimasi perubahan sal ini kita boleh dari 650 dikurangi 500, ketemu 150 juta. Akun estimasi perubahan sal digunakan sebagai penyeimbang antara estimasi pendapatan dan apropriasi belanja. Jika letak di debit, dibaca defisit. Dan sebaliknya, jika letaknya di kredit, dibaca surplus. Kemudian, sal itu singkatan dari selisih anggaran lebih. Kita lanjutkan kedua. Tanggal 15 Januari 2020, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP sebesar 25 juta kepada PA melalui PPK SKPD. Pada hari yang sama, PPK SKPD menerbitkan SPM-UP. SPM ini diotorisasi atau disahkan, ditandatangani, dan langsung diserahkan oleh PA kepada BUD. Kemudian tanggal 16 Januari 2020, BUD menerbitkan SP2D-UP. Maka jurnal yang kita buat akan berbunyi 16 Januari SP2D-UP, nomor akun 1110301, kas di Bendahara Pengeluaran 25 juta debit, 3130101 RKPPKD 25 juta kredit. Jurnal ini merupakan pembentukan uang persediaan UP di SKPD. RKPPKD singkatan dari Rekening Koran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah. Nomor 3, transaksi 3. Tanggal 1 Februari 2020, BUD menerbitkan SP2DLS gaji sebesar 215 juta dengan rincian sebagai berikut. Gaji pokok 180 juta, tunjangan keluarga 17 juta, tunjangan jabatan 18 juta, potongan pembebasan 21 1.200.000. Maka jurnal yang kita buat akan berbunyi 1 Februari SP2DLS 9110101 gaji pokok PNS uang representasi LO debit 180 juta. Kemudian 9110102 debit tunjangan keluarga LO debit 17 juta. 9110103 debit tunjangan jabatan LO debit 18 juta. 3130101 kredit rekening koran PPKD RKPPKD kredit 215 juta. Kemudian
untuk pajak 313 debit RKPPKD debit 1.200.000, kredit 2110301 kredit utang PPh pasal 21 kredit 1.200.000. Kemudian bawahnya ada jurnal lagi. Jurnal yang kedua 1 Februari SB2DLS 5110101 gaji pokok PNS uang representasi LRA 180 juta. 5110102 tunjangan keluarga LRA 17 juta. 5110103 debit tunjangan jabatan debit 18 juta LRA. Kemudian 0000000 perubahan sal kredit 215 juta. Transaksi ini merupakan pengeluaran kas melalui LS, akun RKPPKD. Jurnal pertama adalah jurnal LO, jurnal beban. Terdiri atas 2 jurnal, yaitu pengakuan beban secara kas melalui LS, rekening koran PPKD, dan pengakuan penerimaan potongan PPh pasal 21 oleh RKPPKD. Jurnal yang kedua adalah jurnal LRA, jurnal belanja. Jurnal belanja. Karena jurnal LO sudah mendapat pengakuan kas melalui LS RKPPKD, maka jurnal LRA cukup menggunakan akun penyimbang yaitu perubahan sal. Transaksi 4. Tanggal 26 Februari 2017. Bendahara Pengeluaran Dinas PPO membayar makanan dan minuman rapat dengan uang UP sebesar 500.000. Maka jurnal yang dibuat 26 Februari UP 912-1102 debit beban makanan dan minuman rapat debit 500.000. 111-03-01 kas di Bendahara Pengeluaran Kredit jumlah kredit 500.000. Kemudian jurnal yang kedua 26 Februari UP kode rekening 512-1102 belanja makanan dan minuman rapat biasanya LRA 500.000 debit. Kemudian 0000000 perubahan sal kredit 500.000. Transaksi ini merupakan pengeluaran kas melalui UP, akun kas di Bendahara Pengeluaran. Belanja makanan dan minuman termasuk dalam kelompok belanja barang. Menurut ketentuan pajak, makanan dan minuman yang dibeli dari rumah makan dan restoran merupakan jenis barang yang dibebaskan dari PPN dan tidak dipungut PPh pasal 22 karena nilainya di bawah 2 juta. Jurnal pertama adalah jurnal LO, jurnal beban, yaitu pengakuan beban secara kas melalui UP. Jurnal kedua adalah jurnal LRA belanja, karena jurnal LO sudah mencatat pengeluaran kas melalui UP, maka jurnal LRA cukup menggunakan akun penyimbang yaitu perubahan sal. 5, yaitu tanggal 9 April. Tanggal 9 April. 9 April. 9 April 2020, Bendahara Pengeluaran Dinas PPO melakukan pembayaran dan menggunakan uang UP atas belanja ATK sebesar 2.500.000, tidak termasuk PPN. Maka jurnal yang kita buat 9 April UP 9120101 beban persediaan alat tulis kantor 2.750.000. Kemudian 1110301 kredit kas di Bendahara Pengeluaran kredit 2.750.000. Kemudian pajak 1110301 debit kas di Bendahara Pengeluaran 287.500. 211032 utang kredit utang PPh 22 kredit 37.500. 211401 kredit utang PPN pusat kredit 250.000. Zona yang kedua 9 April UP 5120101 debit belanja alat tulis kantor 2.750.000. Kemudian kredit 0000000 perubahan sal kredit 2.750.000. Transaksi ini merupakan pengeluaran kas melalui UP, akun kas di Bendahara Pengeluaran. Karena nilai belanja barang lebih dari 1 juta, maka dipungut PPN sebesar 10% dari 2.500.000, ketemu 250.000. Dan karena nilainya lebih dari 2 juta, maka dipungut PPh pasal 22, yaitu sebesar 1,5% kali 2.500.000, ketemu 37.500. Nilai barangnya dicatat sebesar harga termasuk PPN, yaitu 2.750.000 kotor. Jurnal pertama adalah jurnal LO beban. Terdiri atas 2 jurnal, yaitu pengakuan beban secara kas melalui UP
dan pengakuan penerimaan uang pemungutan PPh pasal 22 dan PPN oleh kas di bendara pengeluaran. Jurnal yang kedua adalah jurnal LRA belanja. Karena jurnal LU sudah mencatat pengeluaran kas melalui UP, maka jurnal LRA cukup menggunakan akun penyeimbang yaitu perubahan saldo. Berikutnya transaksi 6 tanggal 28 Mei. 28 Mei. 28 Mei. 28 Mei 2020, Surat Ketetapan Pajak Daerah SKPD terbit dan dinyatakan bahwa Dinas PPU memiliki pendapatan pajak hotel atas Hotel Merapi sebesar 80 juta. Maka jurnalnya 28 Mei dengan nomor putih SKPD kode rekening 1130106 piutang debit piutang pajak debit 80 juta, kredit 8110601 kredit Hotel LO jumlah kredit 80 juta. Penerbitan SKPD merupakan penetapan adanya pendapatan pajak hotel yang akan diterima. Pendapatan tersebut belum diterima secara kas. Jurnal dibuat hanya satu, yaitu jurnal LO pendapatan, yaitu pengakuan piutang atas pendapatan tersebut. Berikutnya tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni. Masih 10 Juni ya ini. 10 Juni. 10 Juni 2020, Hotel Merapi membayar pajak hotel ke Dinas PPU 80 juta. Maka ada dua jurnal. Jurnal pertama adalah 10 Juni STS 111201 debit kas di bendara penerimaan debit 80 juta. 1130106 kredit piutang pajak kredit 80 juta. Jurnal kedua 10 Juni STS 0000000 perubahan sal 80 juta. 4110601 kredit Hotel RA kredit 80 juta. Transaksi ini merupakan penerimaan kas atas piutang pendapatan pajak hotel yang telah diterbitkan SKPD. Akun yang digunakan untuk menerima pendapatan adalah kas di bendara penerimaan. Jurnal pertama adalah jurnal LO piutang, yaitu pengakuan piutang secara kas. Jurnal kedua adalah jurnal LRA pendapatan. Karena jurnal LO sudah mencatat pendapatan pada saat penerbitan SKPD, maka sekarang giliran jurnal LRA dibuat untuk mengakui pendapatan dengan menggunakan akun penyeimbang yaitu perubahan saldo. Tanggal 11 Juni 2020, Bendara Penerimaan menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening kas daerah. Maka jurnalnya 11 Juni STS 3113001 debit RKPPKD debit 80 juta. 1110201 kredit kas di bendara penerimaan kredit 80 juta. Transaksi ini merupakan penyetoran uang yang berada di tangan bendara penerimaan yang berasal dari pendapatan pajak hotel ke rekening kas daerah dengan menggunakan akun RKPPKD. Jurnal yang dibuat adalah jurnal LO, jurnal neraca, yaitu penyetoran dari kas di bendara penerimaan ke RKPPKD, akun neraca. Kita lanjutkan berikutnya yaitu tanggal 3 Juli. 3 Juli 2020, Bendara Penerimaan Dinas PPU menerima pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar 15 juta. Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah SKRD. Maka jurnalnya ada dua. Yang pertama, 3 Juli SKRD 11100201 debit kas di Bendara Penerimaan debit 15 juta. 8120501 kredit penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum LO kredit 15 juta. Jurnal kedua, 3 Juli SKRD 0000000 perubahan sal debit 15 juta. Kemudian 4120501 kredit penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan raya di jalan umum LRA kredit 15 juta. Transaksi ini merupakan penerimaan kas atas pendapatan pajak hotel yang telah ditetapkan SKRD. Akun yang digunakan untuk penerimaan pendapatan adalah kas di bendara penerimaan. Jurnal pertama adalah jurnal LO pendapatan, yaitu pengakuan penerimaan pendapatan secara kas. Jurnal kedua adalah jurnal LRA pendapatan. Karena jurnal LO sudah mencatat penerimaan secara kas, maka
Sekarang giliran jurnal yang LRA dibuat untuk pengakuan pendapatan dengan menggunakan akun penyimbang yaitu perubahan SAL. Berikutnya 4 Juli. Transaksi 4 Juli 2020, bendahara penerimaan Dinas PPO menyetorkan uang pajak dari retribusi parkir di tepi jalan umum yang diterima tanggal 3 Juli 2020 sebesar 15 juta ke rekening kas daerah. Maka jurnalnya 4 Juli, STS 3130101 debit RKPPKD, debit 15 juta, 1110201 kredit kas di bendahara penerimaan, kredit 15 juta. Transaksi ini merupakan penyetoran uang yang berada di tangan bendahara penerimaan yang berasal dari pendapatan retribusi parkir ke rekening kas daerah dengan menggunakan akun RKPPKD. Jurnal yang dibuat adalah jurnal LO neraca, yaitu penyetoran dari kas di bendahara penerimaan ke RKPPKD, akun neraca. Kita lanjutkan, yaitu 9 September 2020. 9 September 2020, BUD menerbitkan SP2D LS barang untuk pembelian kendaraan dinas untuk dinas PPO senilai 250 juta. Sudah termasuk PPN. Maka jurnalnya akan berbunyi 9 September, SP2D LS 1320401, debit kendaraan dinas bermotor perorangan, debit 250 juta. 3130101 kredit RKPPKD, kredit 250 juta. Kemudian pemungutan pajak 3130101 debit RKPPKD, debit 26.136.364. Kemudian 2110302 kredit utang PPh pasal 22, kredit 3.409.091 rupiah. 2110401 kredit utang PPN pusat, kredit 22.727.273 rupiah. Kemudian jurnal yang kedua, 9 September SP2D LS 5220401 belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan, debit 250 juta. 0000000 kredit perubahan SAL, kredit 250 juta. Transaksi ini merupakan pengeluaran kas melalui LS, akun RKPPKD. Karena nilai belanja barang lebih dari 1 juta, maka dipungut PPN sebesar, ini kita menghitungnya 10/110. Mengapa 10/110? Karena sudah termasuk PPN. 10/110 kali 250 juta. Ketemu PPN-nya yaitu 22.727.273 rupiah. Dan karena nilai lebih dari 2 juta, maka dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% kali 100/110. Mengapa 100 kali per 110? Karena termasuk PPN. 100/110, 1,5% kali 100/110 kali 250 juta. Ketemu 37.500. Ketemu 3.409.091. Jurnal pertama adalah jurnal LO neraca, terdiri atas 2 jurnal, yaitu pengakuan aset tetap secara kas melalui LS dan pengakuan penerimaan uang pemungkutan PPN pasal 22 dan PPN oleh RKPPKD. Jurnal kedua adalah jurnal LRA belanja. Karena jurnal LO sudah mencatat pengeluaran kas melalui LS, maka jurnal LRA cukup menggunakan akun penyimbang yaitu perubahan SAL. Transaksi terakhir 1 Oktober 2020, transaksi terakhir. 1 Oktober 2020, BUD menerbitkan SP2D LS untuk membayar sewa mesin proyek untuk 1 tahun. Yaitu periode 1 Oktober 2020 sampai dengan 1 Oktober 2021 senilai 36 juta. Tidak termasuk PPN. Tidak termasuk PPN. Maka jurnal yang dibuat 1 Oktober SP2D LS 9120901 debit beban sewa eskavator 39.600.000, 3130101 kredit RKPPKD
kredit 39.600.000. 3130101 debit RKPPKD debit 4.320.000. 2110303 kredit utang PPH 23 kredit 720.000. 210401 utang PPN pusat kredit sebesar 3.600.000. Jurnal kedua 1 Oktober SP2DLS 5120.901 belanja sewa eskavator 39.600.000. 0000000 perubahan sal kredit 39.600.000. Transaksi ini merupakan pengeluaran kas melalui LS akun RKPPKD. Karena nilai belanja jasa lebih dari 1 juta. Karena nilai belanja jasa lebih dari 1 juta, maka dipungut PPN sebesar 3.600.000. Yaitu 10%-nya 36 juta. Dan karena termasuk belanja jasa, maka dipungut PPh pasal 23 sebesar 2% kali 36 juta, ketemu 720.000. Jurnal pertama adalah jurnal LO, beban, terdiri dari 2 jurnal, yaitu pengakuan beban secara kas melalui LS dan pengakuan penerimaan uang pemungutan PPh pasal 23 dan PPN oleh RKPPKD. Jurnal kedua adalah jurnal LRA belanja. Karena jurnal LO sudah mencatat pengeluaran kas melalui LS, maka jurnal LRA cukup menggunakan akun penyeimbang, yaitu perubahan sal. Inilah anak-anak jurnal yang kita buat. Setelah itu kita jumlah ke bawah, jumlahnya wajib sama. Yaitu jumlahnya ketemu 2.643.664 rupiah. Jurnal debit dan kredit jurnal ini jumlahnya harus sama, harus balance, harus seimbang. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan memberikan pencerahan padamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.